Saudara, mari kita berdoa. Kerinduan kami yang terdalam, Engkau memutihkan segala hutang dosa kami dan memberikan kami kekudusan-Mu, membantu kami untuk tolong taat pada Roh Kudus-Mu, sehingga kami mempunyai kehidupan baru yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami mohon Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kami mohon Tuhan, biarlah melalui penerangan firman-Mu, telinga kami, hati kami dibukakan sehingga kami mengerti kehendak Tuhan. Dan dengan bantuan Roh-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mohon Kau mengabulkan doa kami. Kami bersatu hati meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ia boleh menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kami semua termasuk hamba-Mu mendapatkan berkat perkataan Tuhan yang tidak ternilai itu. Dan kami diubahkan. Bapak, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom saudara. Senang boleh bertemu lagi dengan saudara. Syukur pada Tuhan saya boleh diundang untuk boleh berbakti bersama saudara pagi ini. Baik saudara yang ada di ruang kebaktian ini ataupun yang online. Biarlah kasih karunia Tuhan memenuhi kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari sebelum meninggal, seorang ibu yang berbaring di ranjang rumah sakit memanggil putrinya. Dia berkata dengan lirih, setengah berbisik di telinga putrinya. Dia berkata demikian, 32 tahun yang lampau, ayahmu pernah berselingkuh dengan seorang wanita. Dan itu menyakitkan hati mama. Sampai hari ini mama tidak pernah bisa mengampuni dia. Saudara-saudara, itu cerita yang belum pernah dia dengar. Di balik kehidupan papa dan mamanya yang nampaknya harmonis, tersimpan cerita yang mengerikan itu. Saudara, beberapa hari kemudian sang ibu meninggal dunia. Lalu ketika peti jenazahnya dimakamkan, sang putri melihat ke bawah dan meneteskan air mata. Saudara, kenapa dia begitu sedihnya? Karena 32 tahun mamanya menyimpan rasa sakit hati yang begitu mendalam tanpa memberi pengampunan. Dia bisa bayangkan betapa parahnya luka batin mamanya itu. Saudara-saudara, memang sulit sekali untuk mengampuni orang yang telah mengkhianati kita. Apalagi orang itu adalah orang yang dekat dengan kita, bahkan yang kita kasihi. Saudara, seorang anak muda curhat pada temannya di satu kafe. Dia berkata, sampai sekarang bro, gue gak pernah bisa mengampuni mantan gue. Gila itu orang, sakit kalau nginget dia. 4 tahun gue kerja ngebayarin kuliahnya dia. Setelah dia lulus, gak tahu dia sudah lama selingkuh dari hadapan gue. Lalu dia putusin gue dan sekarang married dengan orang lain. Perempuan brengsek itu. Saudara-saudara, tidak mudah bukan bagi kita yang pernah dikhianati. Tidak mudah untuk mengampuni. Saudara, hati manusia, hatimu dan hatiku rentan dengan disakiti. Apalagi kalau yang menyakitkan kita orang yang terdekat dengan kita atau yang kita kasihi. Entah itu orang tua kita, entah itu kakak adik kita, entah itu mantan-mantan kita. Entah mantan kekasih, entah mantan istri, entah mantan suami, tidak mudah sekali. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rentannya hati manusia itu bukan cuma padamu dan padaku. Pejabat tinggi pun rentan. Kaisar, presiden pun rentan, bukan cuma rakyat biasa. Dan bukan cuma rentannya hati yang disakiti itu ada pada jemaat biasa, hamba Tuhan pun rentan. Ada banyak hamba Tuhan yang menyimpan sakit hati saudara. Sampai terkubur. Sakit hati itu menjadi kebencian yang tak pernah selesai.
Nah saudara, pada waktu kita mau membaca 2 ayat yang saya ajukan nanti, itu kisah seorang hamba Tuhan yang punya masalah dengan saudaranya. Dan hamba Tuhan itu bukan sekedar hamba Tuhan, tapi rasul. Rasul itu artinya murid yang mengikuti Yesus Kristus. Termasuk 12 orang. Dia adalah Petrus. Saudara-saudara, Matius 18 ayat 23 dan 24 berbunyi demikian. Matius 18 ayat 23 24 berbunyi demikian. Maaf saudara, bacanya 2 ayat saja dari 21 dan 22. Matius 18, 21, 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, rasul yang bernama Petrus, murid Yesus yang mengikuti dia bertahun-tahun sedang punya masalah. Masalahnya dengan siapa? Saudaranya. Entah, kita nggak ngerti ini saudaranya statusnya apa. Kandung atau family, kita nggak ngerti. Tapi jelas dengan mengatakan saudaranya ini, orang ini dekat dengan dia. Dan sudah berkali-kali melakukan kesalahan yang menyakitkan hati Petrus. Dan sudah berkali-kali diampuni. Sekarang dia datang pada guru rohaninya dan berkata, sampai berapa kali Tuhan saya harus ampuni saudaraku yang berbuat salah padaku. Saudara-saudara, dalam bayangan Petrus, sesuai dengan standar rabi-rabi Yahudi dan juga budaya kita orang Asia, Indonesia, ngampuni orang berapa kali saudara? 3 kali saja ya. 4 kali jangan kasih ampun. Bunuh mati, bacok dia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, karena itu dia sudah menggandakan dari 3 kali sampai 7 kali. Itu berarti 2 kali N plus 1, betul tidak? Saudara-saudara, dalam bayangan saya, Petrus yang radikal, yang emosional, yang cepat berespon, ketika dia berkata sampai 7 kali kah, dia ingin melihat wajah Tuhan Yesus yang tercekat, kaget, lalu berkata, Petrus, Petrus, sebetulnya 3 kali saja, 4 kali jangan ampuni, kalau enggak jadi masalah. Melonjak orang seperti itu. 4 kali saja, 3 kali saja, ngerti? No, dia ingin melihat wajah Tuhannya, Yesus Kristus tercekat. Tetapi Yesus menjawab dia dan membuat dia yang tercekat. Aku berkata kepadamu Petrus, bukan 3 kali, tapi 70 kali 7 kali. Wow, Petrus sampai bengong. Ini ajaran apa? Tidak ada manusia yang mengajarkan seperti gurunya. Tidak ada agama yang mengajarkan seperti gurunya. Tidak ada rabi, tidak ada tokoh agama lain yang mengajarkan seperti gurunya. Tidak. 70 kali 7 kali. Berapa kali saudara? 70 kali 7, 490 dong. Betul tidak? 490 kali. Mana ada sih orang yang berdosa sama kita, salah sama kita 490 kali? Ada gak? Saudara gak yakin? Ada Pak. Siapa? Yang di sebelah saya Pak. Apalagi kalau ngitungnya dari pacaran Pak. Mungkin ada saudara. Kalau istri kita, kalau suami kita, kita hitung salahnya sejak dari pacaran. Apalagi pacarannya 12 tahun. Pasti sebelum menikah udah 490 sekian saudara. Tapi betul gak sih? Dihitung-hitung seperti itu ke 491, wah jangan kasih ampun dia, cekek dia, binasakan dia. Enggak saudara, kita tahu bukan itu. Saudara, biasanya angka 7, 70, 7 hari, 7 tahun itu angka sempurna. Kalau 70 kali 7, sempurna kali sempurna, hasilnya sempurna bukan? Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan, Petrus, pengampunan itu bukan soal hitung-menghitung, bukan soal kalkulasi. Tapi soal hati yang tak pernah berhenti untuk boleh mengasihi. Seperti sungai yang selalu
mengalirkan airnya, tak pernah berhenti. Demikianlah hati yang mengampuni. Aduh saudara, benar-benar ini pengajaran yang gak masuk akal dan tidak pernah ada dalam dunia. Kenapa saudara? Karena ini pelajaran dari kerajaan surga. Yang Yesus terangkan adalah nilai-nilai kerajaan surga saudara. Bukan hasil ciptaan manusia, bukan hasil budaya, bukan hasil pemikiran manusia. Tidak ada saudara. Yesuslah yang membawa kerajaan surga datang ke dalam dunia. Dia sedang mengajarkan kepada murid-muridnya nilai-nilai kerajaan surga. Dan dia yang berkata kepada Petrus itu adalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, ketika Petrus tidak mengerti betapa luar biasanya Yesus yang empunya kerajaan surga itu. Dalam bahasa sehari-harinya dia berkata mungkin, udah terus duduk dulu, duduk. Tak kasih tahu kamu ya, gini loh. Nah, mulailah Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Sebuah kisah dimulai dengan perkataan apa? Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan pada hamba-hambanya. Sebab hal kerajaan surga. Jadi 70 kali 7 kali mengampuni tanpa henti itu adalah nilai kerajaan surga. Lalu dijabarkan menjadi cerita sehari-hari yang begitu gamblangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus adalah warga negara kerajaan surga. Engkau dan saya adalah nilai warga negara kerajaan surga. Yesus ingin setiap warga negara kerajaan surga tidak hidup dengan paradigma duniawi. Setelah sekian puluh tahun kita hidup dalam paradigma duniawi. Ketika kita sudah menjadi warga negara kerajaan surga melalui Yesus Kristus penebus kita. Seharusnya saudara, paradigma duniawi itu makin lama makin tergeser. Masuklah paradigma baru, paradigma kerajaan surga. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu apa? Pikiran, paradigma. Bagaimana bisa berubah paradigma kita? Dengan mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dengan membaca apa yang Tuhan titipkan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus langsung melanjutkan ceritanya. Hari itu, raja itu meminta pertanggungan jawab pada hamba-hamba yang pernah dihutanginya. Tibalah giliran seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Dan ternyata hamba itu tidak mampu mempertanggungjawabkan hutangnya. Kenapa saudara? Tidak tahu sebabnya. Tapi diberikan secara singkat dia tidak mampu melakukan kewajiban pelunasan hutang itu. Saudara, yang mengejutkan, Yesus berkata hamba itu berhutang 10.000 talenta. Astagfirullah saudara. Itu gede sekali. Saudara tahu yang namanya Raja Herodes? Konon menurut tafsiran hanya mempunyai harta kalau dijumlah kumulatif. Aset-aset bergerak tidak bergerak. Aset melayang dan tenggelam gitu saudara. Hanya 900 talenta. Raja yang besar itu hanya punya 900 talenta. Hamba ini dihutangi 10.000 talenta. Waduh saudara, saya hitung-hitung ya. Upah buruh itu sehari 1 dinar. 1 dinar. Kalau buruh itu menabungkan semua income-nya menjadi saving 1 dinar. Ya saudara ya. Dia harus kerja berapa lama untuk menghasilkan 10.000 talenta. Saudara gak akan sanggup nerka. Seorang buruh harus kerja berapa lama untuk menghasilkan 10.000 talenta. Kalau seluruh income-nya menjadi saving. Jawabnya adalah 200.000 tahun. Aduh. Hidup manusia 70 kalau enggak 80 tahun. Ini harus bekerja siang malam tanpa makan, tanpa minum, dari income itu 200.000 tahun. Jelas di sini Tuhan Yesus sedang menghiperbol saudara. Membuat angka itu benar-benar tinggi sekali. Dengan kata lain hutang hamba itu terlalu besar. Dan dia tidak mampu melunasinya. Sekarang surat panggilan raja sudah datang
untuk ketiga kalinya. Tanpa ampun dia harus datang ke raja, betul? Kalau sekarang kan 3 kali pemanggilan saudara. Nggak bisa menghindar, ibu putri pun harus datang. Oke. Nah saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan hamba itu stresnya luar biasa. Sudah sejak panggilan pertama itu stres hidupnya, penuh dengan ketakutan, kecemasan. Saya pikir setiap malam pasti dia mengadakan biston, kebaktian keluarga, untuk boleh memohon pertolongan Tuhan. Lagu yang paling disenangi yang tidak akan dilewatkan oleh keluarga yang sedang dalam masalah itu pasti begini. Mujizat itu nyata. Itulah lagu orang Kristen saat terjepit. Saat hutang-hutang harus dibayar. Saat bisnis mau pailit. Wah, mujizat itu nyata. Aduh saudara, larislah lagu itu. Kalau ada masalah, datang pada Tuhan. Kalau lancar-lancar, nggak peduli Tuhan, betul tidak? Nah saudara, ketika pagi itu dia harus menghadap raja, saudara bayangkan karpet merah dari ujung ke ujung sudah di situ. Ketika dia menginjak, yang dia rasa lantai itu goyah saudara. Sesuai dengan detak jantungnya yang tidak karuan, keringat dingin mengucur. Dia memandang raja di depan di singgasananya udah gak berani. Jarak beberapa meter dia sudah langsung tersungkur, takut sekali. Apalagi ketika mendengar suara raja, bayar hutangmu. Waduh, itu kalimat yang dia tidak paling senangi saudara. Itu kalimat yang betul-betul menakutkan dia. Dan terpaksa pagi itu dia harus mendengarkan dari raja sendiri. Bayar hutangmu. Wow saudara-saudara. Dia tidak mampu membayarnya, dia diam. Dan raja tahu dia tidak mampu. Lalu apa yang raja katakan? Pengawal, tangkap orang ini, sita seluruh hartanya. Dia, istri dan anak-anaknya jual. Dijual sebagai apa? Budak saudara. Habis dan runtuhlah saudara. Itu yang tidak pernah dia mau mimpikan. Dijual sebagai tawanan dan sebagai budak. Habis masa depannya. Dari orang yang begitu kaya tak terhingga sampai Herodes pun kalah menjadi hamba. Saudara bisa bayangkan ya kasus Freddy Sambo. Saya tidak bermaksud untuk menyudutkan beliau dan keluarga, enggak sama sekali. Tapi saya cuma membayangkan dari seseorang yang punya kuasa yang tak terhingga begitu ya. Hanya beberapa gelintir orang di atas dia. Lalu tiba-tiba dia dipecat dengan tidak hormat. Habis. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang ditakutkan hamba itu bukan? Bayar hutangmu, jual seluruhnya. Waduh. Saudara-saudara, pada saat itu kalau kita boleh menerka apa yang berkecamuk di dalam pikiran dan perasaan hamba itu, kemungkinan ada begini loh. Nyesel aku, kenapa dulu aku pinjam? Kenapa aku tidak berpikir duit itu terlalu besar, nggak mungkin aku jalankan dengan baik. Atau dia berkata, aduh kenapa investasi aku masukkan ke ini semuanya rugi. Atau barangkali dia berkata, iya salah aku. Kenapa uang itu aku pakai memboros-boroskan dan foya-foya. Kenapa aku pinjamkan pada teman-teman yang tidak bertanggung jawab. Bisa begitu? Atau yang paling dia nyesalkan, kenapa aku tidak siap untuk hari pertanggungan jawab seperti ini. Tapi segala sesuatunya sudah terlambat bukan? It's too late untuk boleh menyesal. Tidak ada gunanya. Sekarang raja memerintahkan untuk dijual semuanya. Saudara, dia sujud, dia tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi cerita Tuhan Yesus belum habis. Tuhan Yesus pandai sekali mengatur sebuah cerita untuk satu pesan yang perlu dipelajari pada Petrus, pada murid-muridnya, pada engkau dan pada saya. Maka sujudlah hamba itu dan katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan raja. Perhatikan, hamba itu tidak menyangkal dia tidak punya hutang. Dia punya hutang. Yang dia minta apa? Perpanjangan waktu. Betul gak? Giro-giro yang sudah ditulis, yang kosong semua, okelah tak tulis lagi.
yang baru. Sabarlah tuanku, sabarlah, hutangku akan kulunaskan. Saudara, saya percaya dia lakukan itu dengan suara lirih. Juga tidak yakin sebetulnya. Apakah nanti kalau raja memperpanjang waktunya dia bisa lunaskan karena terlalu besar. Tapi tidak ada jalan lain kecuali memperpanjang supaya dia lolos dari hukuman saat itu dan istri dan anaknya selamat dari saat itu. Yang penting itu dulu, bukan? Tapi dia tidak yakin raja itu akan mengabulkannya. Perpanjangan itu, saudara. Saudara-saudara, dia menanti perkataan raja dalam bayangannya. Pengawal, tangkap orang ini. Brengsek, menghabiskan hartaku begitu rupa. Tangkap dia. Saudara-saudara, apakah itu yang dia dengar? Mengagetkan sekali. Raja berkata, "Hai hambaku, aku hapuskan hutangmu. Sudah keluar, pulang." Saudara, bagaimana respon hamba yang mendengar itu? Saudara, saya percaya dia agak terkejut. Dia tidak percaya dengan pendengarannya. Dia ragu-ragu, halusinasikah itu ketika dia mendengar, sudah, aku hapuskan hutangmu, aku bebaskan hutangmu, pulanglah. Dia sampai melihat raja dengan gugup dan tidak percaya. Mungkin raja mengulang 2-3 kali baru dia bisa percaya, saudara. Raja menghapuskan hutangnya, raja membebaskannya, bukan memperpanjang waktu untuk boleh pertanggungan jawab itu. Raja membebaskannya sama sekali. Saudara, saya percaya kalau raja memberi perpanjangan untuk hutangnya diperpanjang pertanggungan jawabannya, tetap orang itu tidak bisa bayar. Karena hutang yang terlalu besar, kalau memang modal sebesar itu digunakan dengan baik dan menghasilkan return of investment yang baik, pasti bisa dilunasi saat itu, bukan? Kalau sudah tidak bisa dilunasi, akan menggelontor, menggelintir, akan jadi lebih besar lagi parah dan bangkrutnya. Tidak mungkin, bukan? Tetapi yang heran dalam perumpamaan Tuhan Yesus, saudara, raja itu membebaskannya, men-write off semua hutangnya. Wow, ini berita yang mengejutkan. Kenapa? Kenapa raja itu menghapuskan? Yesus berkata, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Ketika melihat sang hamba, ketika hamba itu pucat pias, meratap, memohon dengan penuh ketakutan. Ketika hamba itu merasa tidak ada harapan, cuma berani meminta perpanjangan. Tiba-tiba mengalirlah satu perasaan belas kasihan yang meliputi hati sang raja itu. Saudara, itulah belas kasihan ilahi. Itulah belas kasihan Allah yang mau digambarkan oleh Yesus. Ketika melihat orang berdosa penuh dengan ketakutan berdiri di hadapan dia pada masa pertanggungan jawab di dalam penghakiman terakhir, ada belas kasihan Tuhan sebetulnya jatuh pada orang-orang berdosa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga raja itu membebaskannya. Yuk kita pikirkan respon daripada sang hamba. Setelah dia melihat tuannya, rajanya, beberapa kali mengulang dan berkata, hai hambaku, sudah, jangan nangis lagi, hutangmu sudah kebebaskan, sudah kuhapuskan. Aku sudah ngomong 3 kali nih. Kalau engkau tetap tidak percaya, aku tidak hapuskan. Wow, barulah dia percaya. Dia bangkit pelan-lahan, tiba-tiba dia bersorak, hutangku sudah dibebaskan. Dia nari-nari di depan raja, dia lihat ke depan, dia lari keluar. Dia lupa mengucapkan terima kasih, saudara. Kalau saya jadi sutradara, saya atur begitu. Lupa mengucapkan terima kasih. Apakah raja marah? Raja cuma tersenyum-senyum. Dia lupa mengucapkan terima kasih karena hatinya terlalu berterima kasih. Hatinya meluap dengan sukacita. Sampai ke depan ada penjaga-penjaga istana itu, pengawal-pengawal. Dia berkata, hutangku telah dibebaskan, hutangku telah dibebaskan. Beberapa dia peluk, dia hak, dia cium. Terus kemudian dia lari lagi.
Sepanjang jalan dia berkata, hutangku telah dibebaskan, hutangku telah dibebaskan, bersukacitalah dengan aku. Dia bergegas lari ke rumahnya. Di sanalah istri dan anaknya barangkali masih menangis, memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dia ingin ke sana mengabarkan sukacita. Istriku, anakku bersukacita bersama dengan aku. Hutang kita sudah dibebaskan raja. Berita yang luar biasa bukan? Tapi cerita Tuhan Yesus belum berakhir. Tuhan Yesus berkata, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang kawannya yang hamba juga, yang hutang 100 dinar. Apakah dia bersuka cita? Hei temanku, hutangku sudah dibebaskan. Kamu hutang 100 dinar kan? Aku bebaskan juga. Nggak usah hitung lagi. Oke, aku mau pulang. Begitu. Kita harapkan reaksi seperti itu dari perumpamaan Tuhan Yesus, dari cerita Tuhan Yesus. Tapi betapa pandainya beliau menjebak kita dalam ceritanya. Tidak dikatakan hutangmu ku bebaskan. Aku 10.000 talenta dibebaskan. 100 dinar gak ada artinya. Saudara tahu 10.000 talenta dibanding 100 dinar. Ini kerja seorang buruh 200.000 tahun. 200.000 tahun. Ini cuma 100 hari. Perbandingannya 1 dibanding 600.000 kali. Terlalu kecil bukan? Terlalu kecil. Saudara-saudara tidak sebanding bukan? Seharusnya dia dianggap sepele lah. Tidak menganggap itu serius. Ketika temannya berkata, aduh Pak, sorry ya. Aku masih belum bisa bayar. Berapa hutangmu? Iya 100 dinar. Wah, udah gak apa-apa. Betul gak? Kalau engkau dan saya, seorang profesional yang bekerja di sebuah perusahaan. Dan di akhir tahun itu perusahaan mempunyai profit yang tinggi sekali. Lalu engkau dan saya dapat bonus yang berkelimpahan. Katakanlah 100 kali gaji kita. Bagaimana mungkin sih ribut dengan tukang parkir? Itu 4.000 atau 5.000? 4.000 biasanya, 5.000 Pak. Ngotot cuma beda 1.000 perak. Gak mungkin lah. Masa 1.000 perak ribut sih? Ratusan juta kita terima. Bahkan mungkin miliaran. Gak masuk akal bukan? Barangkali hati kita dipenuhi dengan kemurahan, sukacita ketika melihat seorang ibu jualan kacang lah, katakan kacang tanah, kacang rebus. Lihat kok sepi. Bu, saya beli seliter ya, berapa? 10.000 Pak, bungkusin deh semua. Semua Pak, iya. Mahal loh Pak semua, iya Ibu. Lalu kita keluarkan 1 juta rupiah buat Ibu semua ya. Padahal kacangnya belum tentu kita makan. Tapi hati kita dipenuhi belas kasihan dan syukur. Ada sukacita, baru dapat bonus miliaran. Seharusnya gitu kan orang normal. Tapi cerita Tuhan Yesus sangat pandai. Orang ini tidak menganggap hutang orang itu dibebaskan, dihapuskan. Dia mencekik orang itu. Tentu saja dengan sumpah serapah. Barangkali berkata, manusia macam lu ini lo yang buat cash flow-ku kacau balau. Profit gak karuan, investasi jadi gagal. Perusahaan-perusahaanku jadi dipotong oleh supplier. Orang kayak kamu, ayo tanggung jawab. Bentarlah. Oke. Temannya ngomong apa? Bicara permohonan yang sama ketika dia menaikkan permohonan itu kepada raja. Sabarlah, hutangku akan kulunaskan. Minta perpanjangan waktu. Kalau raja bukan cuma memperpanjang tapi menghapuskan, kalau hamba ini menyeret temannya ke kantor polisi dan memenjarakannya. Cuma 100 dinar. Saudara dongkol gak dengan orang ini? Jengkel gak kalau engkau dalam kenyataan ketemu dengan orang seperti ini? Hati saya sudah mulai emosi. Brengsek orang seperti ini, gak tahu diri, bocengli. Betul gak? Kok
Kok bisa begitu? Benar-benar tidak tahu diri. Tapi mari kita pikirkan secara rasional. Akhirnya raja itu dengar kisah itu. Lalu disuruh panggil hamba itu. Dan raja dengan geram marah dan berkata, kamu sudah kulunaskan, kamu tidak melunaskan. Masuk dalam penjara sampai kamu bisa melunaskan. Tapi nanti dulu. Memang hamba itu salah apa? Enggak salah apa-apa loh. Dia cuma menuntut orang yang hutang pada dia. Perhatikan ini. Dia cuma menuntut orang yang berhutang pada dia walaupun cuma 100 dinar. Orang-orang seperti ini yang membuat cash flow-nya macet. Bisnisnya akhirnya tidak dipercaya oleh supplier. Orang seperti inilah penyebabnya. Walaupun duitnya cuma 100 dinar. Secara hukum dia benar. Betul gak? Apakah Tuhan Yesus keliru dalam membuat sebuah perumpamaan? Nggak mikir, memang tetap benar hamba ini. Saudara-saudara, ternyata di balik itu Tuhan tidak pernah salah. Memang hamba itu berhak untuk menggiring hamba yang 100 dinar hutang itu untuk jebloskan ke dalam penjara. Dia berhak. Seharusnya yang dituntut polisi bukan dia, yang dituntut raja bukan dia, tapi orang ini. Saudara tahukah saudara, begitulah yang namanya pengampunan. Ada rasa ketidakadilan. Kenapa istri yang sudah disakiti, yang selama 32 tahun menyimpan kebencian, harus memaafkan suaminya? Suaminya yang harus minta maaf. Betul? Kenapa kita yang sudah diciak uang kita, investasi kita, oleh teman baik kita, kita harus memaafkan dia. Dia yang harus minta maaf sama kita. Yang dirugikan bukan dia, tapi kita. Betul? Kenapa mantan-mantan kita harus kita ampuni? Atau mantan yang kita kasih harus kita ampuni, dia sudah menodai kita. Dia yang minta ampun, aku yang dirugikan, aku yang berhak untuk mengatakan, aku tidak mengampuni kamu. Saudara-saudara, khotbah tentang mengampuni ini betul-betul ada rasa ketidakadilan. Kenapa kita yang disakiti kok diminta mengampuni? Kenapa bukan penjahatnya yang dikejar? Kenapa? Aduh saudara, betul-betul tidak adil bukan? Tapi mari kita lihat di mana bocenglinya hamba yang telah diampuni ini. Dia baru saja diampuni 10.000 talenta. Sedangkan dia mengejar hamba yang hutang pada dia 100 dinar. Kalau ini hutang yang menggunung, kalau itu cuma sebesar abu debu. Yang abu debu dikejar. Saudara, raja ingin setelah engkau mengalami kasih karuniaku, penghapusan hutang yang tidak ada syaratnya itu, milikilah hati seperti itu. Inilah yang disebut pengampunan. Saudara, pengampunan itu tidak logik secara logika. Sakit pikiran kita kalau kita hitung secara logika. Tapi tahukah saudara, itulah cara satu-satunya membebaskan kebencian kita kepada seseorang yang menyakiti hati kita terlalu dalam. Allah menghindari engkau dan saya menjadi orang yang bocengli, yang gak tahu diri, yang tidak patut, yang tidak tahu malu. Saudara-saudara, siapakah orang yang bocengli itu? Hamba yang diampuni 10.000 talenta. Lalu siapa lagi? Petrus. Saudara, Petrus tidak ada jasa apa-apa menjadi murid Yesus. Tapi tahukah saudara, kemudian kelak dia akan mengkhianati Yesus. Tapi tahukah saudara, kemudian kelak dengan kebangkitannya dia tetap mengajak makan Petrus. Tahukah saudara, pada waktu selesai makan di pantai Galilea, dia berkata, "Do you love me?" Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Dalam kegugupannya si penyangkal ini berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, hanya engkau yang tahu. 3 kali ditanya, do you love me? Setelah itu apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dia bukan cuma diampuni, dilunaskan seluruh hutangnya, dipikul dalam dosanya oleh Yesus di kayu salib. Dia diberi kepercayaan lagi. Sukar dibayangkan kalau Ferdi Sambo
diberi kepercayaan lagi dengan jabatan yang sama. Tidak mungkin terjadi. Tapi nilai kerajaan surga harus memungkinkan semua terjadi. Pengampunan. Saudara-saudara, di dalam doa Bapa kami, kita sering menaikkan doa seperti ini. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Oke? Kita senang menaikkan doa itu di bagian itu. Ampunilah kami segala kesalahan kami. Kita tahu kita manusia berdosa, kita nggak berdalih Tuhan, barangkali hari ini aku tidak berdosa. Enggak, kita senang melakukan itu karena kita tahu kita orang berdosa. Tapi kemudian bagian yang kedua, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat itu berhasil kita katakan dengan lancar, tapi betulkah? Betulkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Hanya Bapa di surga yang tahu. Kalau Bapa boleh berdialog dan suaranya audible dari surga, dia berkata, stop anakku, kau tidak jujur sama aku. Aku tahu siapa yang tersimpan dalam hatimu, yang terdalam di kamar gelap penjara hatimu. Kau masih menyimpan namanya dengan penuh kebencian. Kau tidak jujur. Cengli kan? Saudara, siapa orang itu? Engkau dan saya. Bukan cuma Petrus, bukan cuma rasul yang lain, engkau dan saya. Kita adalah orang-orang yang pernah ditebus oleh darah Kristus dengan darahnya yang mahal. Dengan kematiannya di kayu salib. Dia tahu siapa engkau, siapa saya. Kita adalah pembuat dosa yang membuat murka Allah menyala-nyala. Yang terpaksa mengirim anak tunggalnya untuk menjadi tumbal penebus salah engkau dan saya. Di kayu saliblah anak Allah itu berteriak, Bapa, ampunilah mereka. Kita tidak tahu dampak dosa yang kita perbuat. Menggiring anak Allah secara mengerikan naik ke kayu salib. Tapi itu dilakukannya karena dia berbelas kasihan kepadamu dan kepadaku. Dosa kita yang segunung, dosa kita yang mendalam di samudra, dihapuskannya dengan darahnya. Tidak bersisa sedikit pun. Kita diciptakan baru. Kita dijadikan makhluk ciptaan baru oleh Tuhan. Dan bukan cuma itu, kita dijadikan warga negara kerajaan Allah. Dan bukan cuma itu, kita dijadikan anak-anaknya, duta-dutanya. Tapi setelah kita dijadikan duta, apakah kita tidak berbuat dosa? Kita harus akui dengan malu, kita sering datang seperti tadi kita datang. Di depan mata Yesus terbuka perbuatanku. Setelah kita dilahirkan kembali, kita melakukan lagi kesalahan dan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Tapi hati Tuhan seperti ruangan yang punya jendela yang selalu terbuka untuk mengampuniku setiap kali. Itu kalau dihitung menggunung, saudara. Layakkah kita simpan kesalahan orang lain walaupun begitu menyakitkan, walaupun dia pernah dekat dengan kita. Dia mengkhianati kita sampai terus-menerus kita simpan rapat-rapat di dalam hati kita. Cengli. Saudara-saudara, ketika saya kateksasi di gereja kita, di gereja saya, pendeta saya berkata dulu di gereja kita ada seorang encim tua. Yang menarik adalah ketika doa Bapak kami akan dikatakan atau didoakan. Para pendeta berkata, mari saudara kita bangkit berdiri, kita naikkan doa Bapak kami. Nah, pendeta biasa berkata, biarlah masing-masing kita berkata. Belum pendeta berkata, Bapak kami yang di surga. Kemudian jemaat, Bapak kami yang di surga. Gitu ya. Belum pendeta berkata, encim ini sudah berdiri lebih dulu. Plung. Orangnya kecil, pendek, kurus, setengah tua. Nah, encim ini mulai berdoa lebih dulu. Satu kalimat lebih maju dari pendetanya. Jadi pendeta berdiri, jemaat berdiri, encim dulu. Bapak kami yang ada dalam surga. Baru jemaat dan pendeta.
Bapa kami yang ada di dalam surga. Dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadi kalau setiap kali doa Bapa kami, selalu mata orang sudah tahu Encim itu duduk di sana. Pasti berdiri lebih cepat. Nah, setiap doa Bapa kami sebetulnya dialah yang jadi pendetanya. Ini inspiratif saudara. Kalau saudara belum pernah jadi pendeta, di doa Bapa kami. Atau di pengakuan iman rasuli. Wah, itu kesempatan bagus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi para pendeta sudah menandai. Jemaat juga menandai. Ada bagian yang hilang dari ucapan doa Bapa kami Encim ini. Dia berkata, ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Lalu diam dia. Baru jemaat, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada bagian yang terloncat. Nah, satu kali pendeta saya ini berkata begini. Satu kali saya ngajak ngobrol Encim itu setelah kebaktian selesai. Jabat tangan, Cim. Mau ngomong sama Encim nih, boleh gak? Boleh. Ngomong apa sih? Kita ke belakang ya habis ini ya. Iya, ngomong apa? Pokoknya ngomong seru dah. Ya boleh. Setelah di belakang saudara, Cim, kalau Encim ucapin doa Bapak kami, keren sekali Cim. Sudah dari SD, hafal semua. Bener hafal? Iya hafal semua. Tapi kok ada bagian yang loncat? Enggak, semua hafal. Adalah, coba ingetin. Enggak. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Lalu dia diam. Encim gak hafal kan? Hafal. Kenapa gak pernah dikatakan? Dia diam. Tiba-tiba dia nangis gerung-gerungan. Menjerit-jerit. Sampai pendetanya kalut. Sakit buksu. Gak bisa mengampunin dia. Wow. Ada nama seseorang yang dia simpan erat-erat dan dia tidak rela untuk diampuni. Puluhan tahun. Kok bisa ya? Melakukan doa dengan lancar, ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Setelah itu dia keep. Dia tahan itu. Gak mau, yang ini jangan. Biar mati ketabrak. Ketabrak apa ya? Terserah saudara atur sendiri. Waduh. Saudara-saudara, banyak orang Kristen seperti ini. Mungkin engkau dan saya. Betapa mudahnya kita berdoa, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Benar. Tuhan tahu dan dia tidak pernah bisa dibohongi, bukan? Masih ada nama-nama yang kita catat dengan ketat, yang kita tidak rela menyakiti kita, mempermalukan kita, membuat hancur hidup kita. Ini dia orangnya, sampai mati pun tidak. Saudara, paling tidak saya hormat, saya respect pada Encim ini. Kenapa? Paling tidak dia jujur di mata Tuhan. Ketika dia belum bisa mengampuni, dia tidak mengucapkan. Saya memuji kejujurannya, bukan ketidakbenarannya, tetap tidak benar. Seharusnya dia merasa bahwa dia adalah orang yang telah diampuni Tuhan. Saudara, kenapa sih Tuhan meminta kita mengampuni? Sama seperti raja itu tidak senang geram pada hamba yang tidak mengampuni. Karena dia telah menerima anugerahnya yang besar luar biasa. Saudara, kalau Kristus belum pernah menebus engkau, kalau Tuhan belum pernah mengampunimu, keep orang yang bersalah kepadamu, jangan ampuni. Tuhan gak minta itu. Tapi kalau engkau telah pernah diampuni Tuhan, betul-betul dia telah mati bagimu, dan dia tidak pernah memperhitungkan setiap dosa yang pernah engkau perbuat dan aku perbuat. Ditenggelamkannya ke dalam lautan, dihapuskannya dari pembukuannya, dia melupakan apa yang telah kita perbuat. Maka engkau dan saya bocengli kalau tidak pernah bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Tidak adil, bukan? Saudara, kita ini warga negara kerajaan Allah. Jangan dengarkan konsep orang dunia, nilai-nilai budaya dunia.
Sesuaikan nilai-nilai di paradigma kita dengan nilai kerajaan Allah. Ampuni mereka. Satu hal lagi, kenapa sih Allah mendorong kita untuk mengampuni? Selain untuk membuat kita sesuai dengan sikap warga negara kerajaan Allah. Tahukah saudara? Dia ingin membebaskan kita dari penjara masa lalu yang membuat sukacitamu hilang. Kau tidak bisa menikmati damai sejahtera Allah. Karena dia sayang padamu dan padaku. Dia mendesak engkau dan saya untuk mengampuni. Saudara, pengampunan itu tidak mengubah masa lalu kita. Tapi pengampunan itu mengubah masa depan kita. Saudara, ketika kita hidup dalam kebencian, walaupun kita jadi orang Kristen, tekanan darah kita meninggi. Jantung kita berdetak tidak karuan. Kulit-kulit kita berkerut dengan cepat. Kemarahan meliputi diri kita setiap saat kita mengingatnya. Orang yang menyakiti kita barangkali tidak lagi peduli sama kita. Tapi tiap kali kita ingat, kita seperti disakiti lagi. Luka lama yang belum sembuh digerus lagi oleh ingatan kita. Bodoh dah. Padahal Kristus sudah membebaskan kita. Saudara, itu seperti menyimpan sampah dalam hati yang rusak diri kita sendiri. Saudara perhatikan, hamba itu berteriak, bersukacitalah, hutangku telah dibebaskan. Kapan sukacitanya itu berhenti? Ketika dia mencekik yang 100 dinar itu. Bodoh bukan? Seharusnya pada waktu lihat, udah lupakan, oke lupakan. Dia lari ke rumah dan berkata, istriku, anakku, Raja bermurah hati telah melupakan dosa, melupakan utang-utang kita. Saudara, engkau tidak akan pernah mengalami sukacita orang Kristen yang dari Tuhan itu. Engkau tidak akan pernah mengalami damai sejahtera yang disediakan Tuhan itu. Sebelum engkau melepaskan pengampunan buat orang yang menyakiti hatimu terdalam. Saudara, bisa jadi engkau sudah menjadi istri seseorang dan suamimu mencintaimu. Tapi engkau masih mengingat mantanmu yang pernah menodaimu. Dan itu tidak pernah hilang dalam hatimu. Mau sampai kapan? Saudara, barangkali engkau pernah ingat seorang gadis yang kau cintai. Tapi dia married dengan orang lain dengan mempermalukanmu. Tiap kali engkau mengingat atau berjumpa dengan gadis seperti itu, rasanya ludah di mulutmu pengen kau buang. Sakit hati itu tidak hilang-hilang. Mau sampai kapan? Barangkali engkau pernah dikhianati oleh teman bisnismu. Sakit sekali. Mau sampai kapan? Saudara, engkau dan saya adalah anak-anak Allah, warga negara kerajaan Allah. Yuk datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak mampu mengampuni orang ini. Tapi tahukah engkau ada kasih dari Kalvari yang sudah ada di hatimu? Kasih dari Kalvari itulah yang mengampuni dirimu dan musuh-musuhnya. Kasih itu unconditional love. Tidak bersyarat, tidak terbatas, tidak terhingga. Seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Mengalir, mengalir dan terus mengalir. Yuk kita datang pada Tuhan hari ini. Katakan, Tuhan, aku mengampuni orang ini. Mari kita berdoa. Saudara, maukah engkau mengakui di hadapan Tuhan kau tak mampu mengampuni orang ini? Mungkin dia mamamu sendiri, mungkin dia papamu sendiri. Mungkin dia anakmu atau menantumu. Mungkin juga dia mertuamu. Mungkin dia mantan kekasihmu. Mantan istri atau mantan suami. Mungkin pula dia adalah orang yang di sebelahmu. Kau menyimpan dendam itu dan kebencian begitu dalamnya. Engkau berkata kepada Tuhan, mustahil Tuhan aku bisa mengampuni orang ini. Mustahil Tuhan.
Tapi tahukah engkau, ada kasih dari Kalvari di hatimu. Dia telah tinggal di dalam hatimu ketika Dia mengampuni engkau dan menciptakan engkau menjadi baru. Bukalah kerannya. Biarkan air kasih itu mengalir menguasai hatimu. Ingatlah betapa buruk rupanya Dia menanggung penderitaan dosa yang telah engkau tanggung dan aku tanggung. Ketika Dia sekarat di kayu salib, tidak ada kutuk keluar dari mulutnya kecuali berkat pengampunan untukmu dan untukku. Bukalah kasih dari Kalvari itu kerannya. Maka dengan kasih Allah engkau berkata, aku mengampuni orang ini Tuhan. Sebutkan namanya. Ambil waktu buat berdoa. Engkau akan dibebaskan oleh Tuhan. Penjara yang mengerangkeng engkau akan dirombak oleh kuasa Roh Kudus. Dan kasih keluar dari hatimu. Dan sukacita memenuhi hidupmu. Katakan namanya, sebutkan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, ada banyak anak-anakmu yang hidup di dalam kebencian yang tak pernah selesai. Yang akhirnya cuma menyakiti diri mereka sendiri. Dan mengabaikan privilege sebagai anak Tuhan yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Memang Tuhan, orang yang menyakiti kami terlalu luar biasa. Tidak berperasaan. Sukar kami katakan lagi. Tapi begitulah kami menyakiti hatimu terlalu luar biasa. Tidak terkatakan lagi. Kalau engkau mengampuni kami, maka dengan kasih-Mu Tuhan, kami ingin mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kami. Bersihkan hati kami dari kebencian, penuhi hati kami dengan kasih, dan biar kami mendoakan orang-orang ini untuk mendapat berkat dari Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.